Selanjutnya mari sama-sama kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan pagi hari ini, melanjutkan yaitu bacaan pada minggu yang lalu, qauluhu bi'tidali saniyatis subhi. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala, qauluhu bermula perkataannya bi'tidali saniyatis subhi, di dalam i'tidal rakaat yang kedua pada sholat subuh. Bapak ibu saudara, bahasan kita terkait tentang sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Ya, jadi di dalam sholat itu ada dua, ada ya rukun, udah kita bahas. Sekarang kita bahas terkait tentang sunnah. Nah, tentang sunnah ini ada dua, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Nah, sekarang kita mulai membahas yang pertama, yaitu terkait tentang sunnah ab'ad. Di sini pengarang kitab Imam Romli menjelaskan bahwa di dalam sholat sunnah ab'ad itu jumlahnya ada 6. Nah, yang pertama adalah kunut. Ya, kunut termasuk sunnah ab'ad, di mana dibacanya yaitu pada saat i'tidal pada rakaat kedua sholat subuh. Seperti tadi tuh kita sholat subuh. Nah, di rakaat kedua kemudian kita i'tidal. Nah, habis i'tidal di situ kita mengangkat kedua tangan kita baca kunut. Apa itu kunut? Kunut itu doa dan pujian, seperti yang udah jelaskan pada minggu yang lalu. Makanya boleh aja kita baca kunut seperti doa yang kita udah bisa dan kita biasa baca. Allahumma hdini fiman hadait sampai selesai, atau boleh juga Allahumma gfir ya ghafur, Allahumma arham ya rahim, dan seterusnya. Yang penting lafaz tersebut ada doa dan ada sana, ada pujian. Itulah yang disebut dengan kunut. Namun kita membiasakan membaca doanya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'toit wa kini syarroma qadait. Nah, kemudian pujiannya fa innaka taqi wa la yuqda alaik wa innahu la yazul ma walaik wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu yang biasa kita baca, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baru kita turun Allahu Akbar. Nah, kalau kita berjamaah tinggal kita ganti aja Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Nah, begitu aja dah. Ya, jadi hanya diganti domirnya saja. Nah, itu dibacanya pada saat i'tidal di rakaat yang kedua saat sholat subuh. Ai artinya ba'da ityanihi, setelah dia mendatangkan i'tidal bizikri ratibi, dengan zikir yang ratib, yang udah biasa. Apa? Itu Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi, boleh. Mil us-samawati wa mil al-ardi, boleh. Nah, itu zikir yang ratib, yang biasa dibaca pada saat kita i'tidal. Rabbana lakal hamd dan seterusnya. Nah, habis baca itu baru baca Allahumma hdina atau Allahumma dini. Wasamila kalamuhu al-qada, dan masuk ya pembicaraannya al-qada, yaitu qada. Sama juga sholat subuh yang qada boleh juga. Misalnya kita sholat subuh kesiangan, udah jam 7 baru bangun tidur. Ya. Nah, kan berarti udah qada, itu udah habis karena udah terbit matahari. Sebab waktu subuh itu mulai dari ya terbit fajar shodiq sampai terbit matahari. Itu. Nah, sekarang udah terbit matahari kita baru sholat subuh, kan namanya qadaan, bukan adaan. Nah, sekalipun sholat subuhnya qadaan, tetap kita baca kunut. Ya, begitu.
Jadi jam 7 kata anaknya, ayah rajin banget udah sholat duha aja, ternyata pakai kunut ya. Begitu, ternyata duhanya pakai kunut, berarti bukan duha, apaan? Sholat subuh kodok. Nah, seperti itu. Tapi jangan sering-sering tuh begitu ya. Itu anak kan nilai kita ya. Ya Allah, bapak ginari baru sholat subuh, tuh anaknya udah bangun duluan ya. Begitu bapaknya baru bangun jam 6:30 baru bangun ya. Nah ini jangan dibiasakan, sebab ini contoh yang tidak baik. Nah begitu. Jadi biasakan sholat subuh di awal waktu, kalau bisa sholat berjamaah. Kenapa? Sebab orang yang sholat subuh berjamaah itu dia akan dijamin sehari itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat itu, dapat jaminan. Makanya kita kalau terbiasa sholat subuh berjamaah dapat jaminan 24 jam. Besok sholat subuh lagi dapat jaminan lagi. Setiap hari dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ya saya baca dalam beberapa kitab itu urutan sholat berjamaah yang paling tinggi itu sholat Jumat. Ya itu yang paling tinggi, sholat berjamaah Jumat. Yang kedua sholat subuh hari Jumat. Yang ketiga sholat subuh selain hari Jumat. Itu yang paling utama, sholat subuh. Ya, makanya ya jangan kita tinggalin sholat subuh berjamaah. Yang belum bagaimana? Ayo biasain. Susah Ustaz. Ya doanya gampang. Allahumma paksain. Begitu. Dipaksain emang. Ya begitu. Kalau kita udah paksain, lama-lama jadi enak. Ibadah emang pahit. Ya kalau pahit perlu dipaksain. Minum obat kan pahit. Ya nggak enak. Tapi perlu dipaksain. Ya supaya nanti sehat. Nah nanti kita akan merasakan bagaimana lezatnya sholat subuh berjamaah. Sehingga suatu saat kalau kita tidak sholat subuh berjamaah, ada rasa penyesalan. Ya Allah, hari ini saya kagak sholat subuh jamaah, nyesel dia. Tuh begitu. Ya mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Ini namanya taraf lagi belajar. Ya begitu. Tapi kalau yang udah terbiasa, gampang, enak. Jam 4 kalau belum bangun tuh belum enak rasanya. Ada yang bilang jam 4 belum bangun, kesiangan dia. Ya kesiangan, Allah saya kesiangan. Jam 4 baru bangun, kesiangan. Ada jam 6:30 baru bangun ya. Nah ini mau jadi apa kita? Mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah udah begitu banyak memberikan kebaikan-kebaikan buat kita. Ya kalau kita begitu terus sampai kapan? Tuh begitu. Ayo koreksi diri. Ya, jadi kita jangan sampai melupakan bersyukur kepada Allah. Nah, salah satunya di pagi hari sebelum kita melaksanakan berbagai macam aktivitas, awali kehidupan kita dengan sholat subuh berjamaah. Apalagi kalau hari Rebo biasain ngaji dah. Ya, cakep dah tuh. Ya, cakep. Nah, begitu. Ustaz saya kan repot banget. Emang yang namanya hidup di dunia repot. Ya begitu. Ini orang yang hadir bukan pengangguran ini. Semuanya orang repot, semua orang sibuk. Ya, tapi karena dipaksain. Gitu. Tiap hari Rebo hadir di majlis taklim. Jangan dibilang, lu seenak nganggur. Enak aja gue nganggur ya. Nah, begitu. Kita orang repot semua yang mestinya ada di pasar Impres pagi-pagi nih. Ya, tapi belum ke Impres, belum ke Kebayuran, belum ke mana-mana. Kenapa? Sayang, kehidupan ini hanya sementara. Ya, jadi kita manfaatkan. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, ini mudah-mudahan ya satu nilai yang sangat baik yang bisa kita laksanakan. Jadi kalau seandainya ada orang sholat subuh qadha, tetap diperintahkan untuk pakai kunut. Nah seperti itu. Kemudian wala yujzi'ul kunutu qabla ruku', dan tidak sah kunut sebelum ruku. Sebelum ruku udah kunut kagak sah. Jadi kunut itu tempatnya setelah ruku, pada saat lagi i'tidal. Jadi ba'dar ruku saat i'tidal di rakaat yang kedua, itulah ya yang disebut dengan kita
ya baca kunut. Jadi nggak boleh kalau kunut sebelum ruku. Khilafan lil Imam Malik, berbeda daripada pendapat Imam Malik. Kalau Imam Malik itu menyatakan boleh kunut sebelum ruku. Nah, tapi Imam Syafi'i dan beberapa imam lainnya dijelaskan itu tidak boleh. Tempatnya adalah setelah ruku, tepatnya pada saat i'tidal di rakaat yang terakhir. Wa khalafatis subha ghairaha, dan berbeda ya dengan salat subuh akan lainnya li syarafiha, karena mulianya salat subuh. Kalau salat-salat yang lain kagak dianjuran pakai kunut, tidak dianjurkan ya enggak pakai kunut. Salat asar, salat maghrib, salat isya. Kenapa? Li syarafiha, karena mulianya salat subuh, ma'a qasri, serta lebih pendeknya salat subuh. Salat subuh kan cuma 2 rakaat. Kalau salat-salat yang lain ada yang 3, ada yang 4, rata-rata 4. Hanya maghrib yang 3. Subuh paling singkat, makanya disitulah dipakaikan kunut. Kalau ditanya hadisnya sahih, sahih. Ya, jadi jangan ragu Bapak Saudara. Ya, di dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan. Ya, saya baca di dalam kitab Kifayatul Ahyar juga dijelaskan hadisnya sahih. Ya, jadi jangan ragu bahwasanya sholat subuh pakai kunut itu dalilnya hadis sahih. Silahkan dikerjakan. Ya, jadi jangan sampai kita meragukan. Ya, itu ada saudara-saudara kita yang kagak pakai kunut, ya biarin aja. Ya, kita yang penting urusin rumah kita. Nah, begitu. Jadi orang yang membaca kunut dalam sholat subuh dalilnya kuat karena terdapat dalam hadis sahih di dalam kitab Imam Bukhari. Nah, seperti itu ya. Jadi begitu mulianya ya sholat subuh, makanya pakai kunut. Kalau sholat yang lain agak pakai kunut. Ya, ini dibilang begitu. Kenapa subuh berbeda dengan sholat yang lainnya? Tuh, wa khalafatis subhu ghairaha li syarafiha ma'a qasriha. Berbeda sholat subuh dengan sholat-sholat lainnya karena begitu mulianya sholat subuh serta dia lebih singkat. Fakana biziyadati al-yaqa, maka ditambahkan pakai kunut itu lebih layak. Wali anna khatimatus salawati, dan sholat subuh merupakan akhir sholat allati shallaha Jibril, yang memang sholat malaikat Jibril tentang sholat subuh ya bin Nabi, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indal baiti, yaitu di rumah ya, itu seperti itu. Jadi sholat subuh termasuk sholat yang terakhir yang dikerjakan oleh malaikat Jibril bersama dengan Nabi Muhammad, dan sekaligus itu adalah yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya sholat yang pertama yang dikerjakan sama malaikat Jibril diikuti nama Nabi Muhammad, sholat apa? Sholat zuhur. Ya Pak ya? Bu, sholat apa Bu? Sholat zuhur. Itu yang pertama kali ya Nabi diajarkan sama malaikat Jibril. Habis sholat zuhur baru sholat asar. Habis sholat asar baru sholat maghrib. Habis maghrib baru sholat isya. Nah, habis sholat isya terakhir sholat subuh. Ya, begitu. Rokaatnya begitu. Karena memang malaikat Jibril yang ngajarin 4 rakaat, ya, 3 rakaat, 4 rakaat, baru 2 rakaat. Kalau zuhur sama asar sir, tapi kalau maghrib isya subuh jahar. Nah, itu juga diajarkan oleh malaikat Jibril alaihis salam. Wa doa yustajabu indal khawatimi, dan doa itu diijabah ketika di akhir. Itu secara logika begitu. Kenapa kok kunut dibacanya pada sholat subuh? Karena memang sholat subuh 1 paling mulia, 2 paling ringkas, 3 memang sholat yang terakhir sebagai penutup. Kita biasa kalau penutup pakai apa? Doa. Betul nggak? Iya, kita kalau acara-acara coba tuh. Ya, penutup doa adanya di awal atau di akhir? Di akhir. Ya, di akhir kalau ada doa ya udah rapi, bubar dah. Nah, seperti itu. Makanya kenapa
kunut adanya di sholat subuh? Karena sholat subuh itu ada sholat yang terakhir, ya, sehingga perlu ditutup dengan doa. Wan doa yustajabu, doa itu akan mustajab indal khawatimi, ketika adanya di akhir. Intaha sarah mimro, ya, terus haksin, ya, kalau haksin itu hasya bujairimi, ya, seperti itu. Qauluhu al-akhir min Ramadan. Kemudian kunut yang kedua ditempatkan di mana? Di waktu iktidal, rakaat yang terakhir, min witrin nisfil akhir, dari sholat witir, namun di pertengahan yang terakhir min Ramadan, daripada bulan suci Ramadan. Itu yang dimaksud begitu. Jadi di samping kunut disunnahkan pada waktu sholat subuh, yang kedua kunut juga disunnahkan sunnah ab'ad pada saat kita melaksanakan sholat witir di bulan suci Ramadan, yaitu pada nisful akhir. Ya, ini enggak semua bulan Ramadan sholat witir pakai kunut, tapi yaitu pada saat di nisful akhir, di malam tanggal 16. Jadi kalau di tanggal 16 tuh, nah kita ganti surah biasanya, kebiasaan kita. Ya, nanti habis ganti surah pakai inna anzalnahu dah tuh. Nah, kemudian nanti witirnya pakai kunut. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ada dua, kunut yang terakhir yaitu pada sholat witir. Kalau bulan Ramadan witir malam pertama sampai malam 15 belum pakai kunut, witirnya biasa saja. Nah, nanti malam tanggal 16 itu yang disebut dengan an-nisful akhir, tanggal 16. Ini ada orang udah keduluan aja, ya tanggal 15 udah pakai kunut. Ya, jangan ganti surah dulu tanggal 15. Jadi ganti surahnya pada tanggal 16 dan kunutnya pada tanggal 16. Beda kalau kita nisfu Sya'ban, baca surah Yasinnya itu pada malam nisful awal. Ya, nisful awal. Insya Allah kita mungkin malam Rabu, gitu. Lihat kalender At-Tahiri Al-Muflihun. Ya. Nah, begitu. Jadi insya Allah kita akan nisfu ya tanggal ya 15-nya. Tapi nunggu dulu, sebab nanti di Rajab itu ada apa? Ada namanya ru'yatul hilal. Nah, seperti itu ru'yatul hilal. Tapi diprediksi mungkin malam Rabu. Ya, seperti itu. Jadi memang kadang-kadang di kalender ada perbedaan-perbedaan, tapi acuannya coba lihat At-Tahiri Al-Muflihun, ya. Nah, seperti itu. Ya, tapi tetap nanti ada apa? Ada yang namanya ru'yatul hilal untuk memperkuat tanggal 1 bulan Sya'ban hari apa. Nah, begitu. Ya, jadi itu kalau nisfu ya kita baca surah Yasinnya di tanggal 15. Itu namanya nisful awal. Begitu ya Bapak, ya Ibu Saudara. Nah, kalau kita baca kunut di sholat witir di bulan Ramadan, itu mulai ngitungnya di nisful akhir yang ada di sini. Nisful akhir. Nah, nisful akhir itu tanggal berapa? Tanggal 16. Ini yang udah ngaji, saya selalu ya memberikan informasi. Nisful itu ada dua, ada nisful awal, ada nisful akhir. Kalau nisful awal malam tanggal 15, kalau nisful akhir malam tanggal 16. Nah, kalau kita baca surah Yasin ya nisfu Sya'ban, itu umumnya kita dari guru-guru kita ya orang Kampung Baru dan sekitarnya, nah itu malam tanggal 15. Nah, seperti itu. Nah, kalau nisfu akhir itu adalah ya pada saat kita pergantian surah dalam sholat tarawih dan kita baca kunut dalam sholat witir. Nah, itu mulainya tanggal 16. Paham ya Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Nah, ini yang dikatakan ya qauluhu al-akhir min Ramadan.
Al muradu yang dimaksud witru nisfi Ramadan, witir di pertengahan bulan Ramadan. Lal witru al waqi fihi, bukan sekedar witir yang terjadi pada bulan Ramadan. Jadi bukan hanya sekedar sholat witir di bulan Ramadan, tapi baca kunut pada sholat witir di pertengahan akhir daripada bulan suci Ramadan. Jadi itu diperkuat begitu. Falau kodok, kalau seandainya ada orang melaksanakan baca kunut witra ghairihi, witir bukan pada lainnya, lam yaknut, maka nggak boleh. Nah begitu. Jadi kalau tanggal 1 Ramadan di sholat witir baca kunut, jangan, belum dianjurkan, belum disunahkan. Malam kedua di malam Ramadan di sholat witir baca kunut, nah itu belum dianjurkan. Ini yang dimaksud lam yaknut, belum dianjurkan untuk yaitu kunut. Ya, jadi yang dianjurkannya yaitu pada iktidar rakaat terakhir dalam sholat witir, dan witir itu letaknya pada nisful akhir daripada bulan Ramadan. Kemudian wasaniha yang kedua kita disunnahkan lagi nanti ya sujud sahwi yang termasuk sunnah abad al-qiyamu lahu, berdiri. Nah itu al-qiyamu lahu itu artinya berdiri pada saat lagi apa? Lagi kunut. Kan kita kunut sunnah abad. Nah itu berdirinya sunnah abad juga. Ya Pak ya, berdirinya pada saat kita lagi kunut termasuk sunnah abad. Lahu ay wassalat wassalamu, termasuk membaca selawat dan salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan atas keluarganya, wa sahbihi ba'da setelahnya. Makanya kita baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuh berarti kita baca tuh. Sebab kalau kita kagak baca, ini hukumnya termasuk sunnah abad. Berdirinya sunnah abad, baca kunutnya sunnah abad, membaca selawat kepada Nabi, kepada keluarga, kepada sahabat juga termasuk sunnah abad. Nah disitulah makanya kenapa kalau kita habis kunut kita baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi, itu salawat kepada Nabi, wa ala alihi salawat kepada keluarga Nabi, wa sahbihi salawat kepada sahabat Nabi, wasallam salam juga, salawat juga, salam juga. Jadi wa sallallahu wasallam. Kalau Allahumma sholli wasallim, jangan sampai salah. Ya, fi'il madi dengan fi'il madi, fi'il amr dengan fi'il amr. Kalau kita baca doa wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim, betul salah? Saya ulangi. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim, betul salah? Salah. Yang betul wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kadang-kadang masih ada tuh yang salah dibaca doa wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Nah, begitu. Ya, itu salah Bapak Saudara ya. Jangan. Kita udah tukang ngaji yang bersalah. Ya, begitu. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Tapi kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, nah begitu ya. Nah ini ya, baca selawat kepada Nabi, baca selawat kepada sahabat, baca selawat kepada keluarga Nabi juga termasuk sunnah abad. Fa innaha ya, maka sesungguhnya itu semuanya termasuk sunnah abad. Ya, jadi kita harus laksanakan. Ya, jadi wal qiyam lidzalika, dan berdiri ya saat itu juga. Ya, jumlahnya jadi bagaimana? Papil kunuti, maka di dalam kunut itu arba'ata asar ba'don, terbagi menjadi 14 bagian. Cukup saya kira. Nanti baru ya at-tasawul awal. Nah, nanti yang termasuk ya sunnah abad lagi tasahud awal.
Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin hadirat jamaah sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansarihu bihas sudur wa tahulu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimin ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.